Halo guys, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada video ini saya nyoba-nyoba ngerangkum film yang judulnya Papan Sih. Film ini menceritakan tentang perbisnisan psikopat kerupet dalam rangka mengelola tempat penginapan, merek-merek hotel, merek-merek villa. Pokoknya merek-merek tempat yang biasa dipakai buat nginep. Psikopat kerupet penginapan ini bisa dibilang merek-merek galak, merek-merek beringas, merek-merek sadis. Pokoknya kalau sampai dapat mangsa orang yang berkunjung ke tempat penginapannya bakal merek-merek diunyeng-unyeng, merek-merek diobrak-abrik, merek-merek dimodarin sama psikopat kerupet penginapan tersebut. Karena emang psikopat kerupet tempat penginapan ini doyan banget tukang nyiksa orang, apalagi didoyan banget nyiksa korbannya sambil divideoin pakai handycam merek-merek direkam. Tapi pada suatu hari para psikopat kerupet tempat penginapan ini kena batunya juga, merek-merek kena apesnya, namanya ge penjahat. Karena pada suatu hari ada nih tante-tante udah emas yang berani ngelawan para anggota psikopat kerupet di tempat penginapan tersebut. Oke dah, kita tonton bareng-bareng aja kelengkapan cerita rangkuman filmnya. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini like and subscribe aja ya. Oke dah, untung aja lama, kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Psikopat kerupet dalam rangka perbisnis sana mengelola tempat penginapan. Merek-merek doyan banget nyiksa korbannya sambil divideoin pakai handycam sama merek-merek psikopat. Namanya game merek-merek psikopat, merek-merek psikopat. Film ini diawalin diperlihatkannya mobil yang lagi lewat jalanan sepi malam-malam ngelewatin hutan juga nah. Yang di dalam mobil ini merupakan laki bini yang habis pulang kondangan kemalaman. Kelihatannya ono lakinya yang lagi nyetir udah ngantuk banget sampai angop. Karena udah larut malam ono dia nyetir ngantuk berat ongkoh kagak ngepisan, jadinya di depannya ada musang ono lagi garotin apa tahu. Buset dah, untung aja kagak kelindes, remnya cakram banget kalau sampai kelindes merek-merek mejret. Taunya rakun kata si tante, kirain musang kali, buntutnya megar banget kayak kucing anggora. Tapi nya kelihatannya rumah tangga laki bini lagi kagak harmonis, andi apono tante kelihatannya merengut aja. Tiba gara-gara hal barusan aja gitu. Habis itu mereka pun terusin perjalanannya lagi. Karena di jalan tol macet banget, abis ada yang kecelakaan mereka pun kudu motong jalan berharap ngeragasikan dikit mak. Terus entah kagak lama lakinya merasakan kalau mobilnya ada tanda-tanda mau mogok, merek-merek ngegerung, suara mesinnya kata dia mak. Bininya dengar makin tambah merengut aja, dah tahu kalau mobilnya mau ngadat malah di tengah-tengah hutan, udah malam ongkoh, merek-merek. Daripada mikirin mobil yang kagak nawain pisan, udah malam-malam gue pakai acara mau mogok, bikin puyeng aja. Mereka pun pada membicarakan tentang kelangsungan rumah tangga mereka yang udah mulai rada gonjang-ganjing. Lantaran salah satu dari orang tua mereka kagak ada yang merestui kayaknya mak. Tapi ono si tante yang lagi manyun aja malah ngupas apa lakinya lagi ngomong gitu, ono romanya kagak didengerin pisan. Lakinya ono kelihatannya rada keselan, dia apa orang lagi ngomongin hal yang serius malah dicuekin, tapi dia kagak mau memperkeruh keadaan. Dia nyetir sedang ngantuknya mau diganti, nyetir sebentaran dia masih tante romanya kagak mau karena dia tahu bininya gitu ono kelihatannya udah ngantuk banget. Lakinya ono angguran nyetel radio buat ngilangin ngantuk ongkoh, buat menenangkan suasana dan situasi ongkoh. Terus entah kagak lama si tante ngeliat peta, di situ dia rada heran juga kenapa ya ono lakinya kagak mau lewat jalan tol. Si tante lagi manyun bae, lagi merengut aja, udah dibilangin gitu tadi kalau jalan tolnya macetnya kagak ketulungan. Terus entah kagak lama mereka ngeliat di depannya ada bangunan kayak rumah, lampunya mah terang banget dari jauh kayak kelihatan. Mereka pun pada penasaran, pas disamperin taunya bengkel jual bensin juga nih. Tapi nya bengkel udah nutup, sepi banget sih, kagak ada orang acan-acan, jamak udah malam ongkoh, merek-merek dini hari kali mak. Mereka pun ngeliat peta dulu sebentar, nggak tahu posisinya sekarang lagi berada di kota mana. Soalnya tadi sempet ketiduran jadi merek-merek lupa.
Sorry. Buset, dan mereka berdua sampai kaget banget si tante, sampai merek terkejut taunya ada orang baju hitam ngagetin banget pakai kupluk ongkuk. Mereka langsung bilang ke si kupluk kalau lagi nyasar, udahnya gitu mobil acing ngadat lagi. Jadi tarikannya rada endet-endetan dikit mah, merek mau ada yang rusak kali mah ini komponennya, kata lakinya ono. Si kupluk berbaik hati, dia pengen ngecek mobil mereka kira-kira penyakitnya apa, kerusakannya di mana, pengen diperiksa dulu sama dia. Merek ngarah mereka lancar nerusin perjalanannya. Sementara si tante ini dalam mobil lagi ngeliatin foto buah hatinya aja noh. Terlihat si tante sampai meneteskan air mata abis ngeliat foto buah hatinya. Merek kepikiran kali ono, dia mikirin nasib anaknya ke depan bagaimana kalau sampai rumah tangga orang tuanya merek gonjang ganjing. Terus lakinya masuk langsung dilap air matanya. Si kupluk udah kelar meriksa mesin mobil mereka, katanya kipasnya bengkok, dia kagak bisa dandanin karena kagak ada peralatannya. Mobilnya mah masih bisa jalan kata si kupluk, cuman di egasnya aja rada berebet karena kagak mau nyasar berkepanjangan lagi. Lakinya di situ nanya sekalian sama si kupluk arah mau masuk ke jalan tol, terus diunjukin sama si kupluk dengan senang hati. Si kupluk habis diupain sama mereka cepet kali mono, dia girang banget, mereka langsung dikasih bonus kembang api. Habis itu mereka pun terusin perjalanannya lagi, tujuannya sekarang mah gerbang tol terdekat aja. Belum lama jalan mobil mereka habis dikerik sama si kupluk, makin tambah parah aja romannya. Merek apes banget mobil mereka dikerjain sama psikopat kerupet kupluk. Akhirnya ngampos pisan, mobil mereka udah kagak bisa dipakai lagi buat nerusin perjalanan. Akhirnya mobilnya dipinggirin dulu dan mereka mau berpikir dulu sebentaran bagaimana nyari solusinya. Merek double pisan apesnya kalau kata si tante mah, mobil mogok sinyal kagak ngena. Halah merek. Lakinya penasaran, ono pengen meriksa dulu sebentaran, pengen tahu penyakitnya di mana sih ini mobil, kagak bisa diajak bekawan pisan udah malam-malam ge. Merek. Mereka pun berencana balik lagi ke bengkelnya psikopat kerupet kupluk tadi biar kata jaraknya lumayan jauh gitu. Lakinya tante kelihatannya udah kesel banget noh, campur aduk. Ya tapinya mau bagaimana lagi, andi apa mereka udah buntu banget mau kagak mau, dan mereka berencana mau balik lagi ke bengkelnya psikopat kerupet kupluk. Untung aja pikir panjang lebar lakinya si tante mana di jalan paling dulu, si tante romannya ditinggal belakangan. Tapinya sepanjang perjalanan laki bini ono bertikai belai aja, merek cekcok. Terlihat kelihatan ini si tante romannya egois banget. Andi apa lakinya tibang manggil nama anaknya dewek ya aci marah, romannya kagak boleh pisan padahal mah anak bareng-bareng. Tapinya si tante namanya ge perempuan, lakinya udah ngomong bener banget buat kebaikan mereka berdua malah ditinggal jalan duluan. Terus entak anu kagak lama mereka pun udah nyampe di bengkelnya psikopat kerupet kupluk. Tapinya pas mereka cari-cari langak-langok orang kagak ada, bengkel lagi udah nutup. Merek sepi. Kagak jauh dari bengkel itu mereka ngeliat ada tempat penginapan, pengen disamperin. Merek pengen nanya keberadaannya psikopat kupluk yang punya bengkel. Tapinya baru mereka nginjekin kakinya di depan pintu tempat penginapan ono, udah horor banget denger cewek lagi teriak gerawakan aja. Tapi nyono lakinya kagak curiga pisan kalau si tante mau udah ngajakin balik aja, merek ketakutan. Lakinya mono merek bersikuku pengen nanya dulu sama orang yang ada di situ. Si tante mono udah ngajakin pergi aja, ngarep balik aja ke mobilnya lagi. Tapinya didengerin ke kagak, lakinya dipencet pisan kan ebilnya. Langsung keluar dah no orang yang punya gercep banget si psikopat kerupet kumis sebaplang. Mereka penasaran nanya dulu sama psikopat kerupet, suara teriakan cewek yang lagi gerawakan aja berasal dari tempat penginapannya. Tapinya namanya ge psikopat kumis bablang, akal-akalannya sekarung marah kagak dicurigain. Dia bilang tenang, itu hanya suara DVD, dia lagi nyetel anu kaset VCD. Merek sepi karena tadi dia ke dalam pura-pura matiin kaset VCD-nya dulu. Merek ngarah mangsanya kagak mencurigai. Akhirnya mereka berdua percaya, ada dikit curiga lagi. Mereka langsung tutup poin aja, maksud kedatangannya ke situ cuman pengen nanya doang. Montir bengkel yang berada di depan tempat penginapannya ono kemana, karena mobilnya tadi habis diotak-atik sama dia ono. Merek makin tambah mogok karena psikopat kerupet kupluk tukang bengkel tadi udah balik, katanya diunjukin ada bengkel lain kagak jauh jaraknya. Mereka pengen nelpon bengkel yang diunjukin sama psikopat kumis baplang ono, pengen minjem telepon. Tapi tempat penginapan ilok kagak punya HP. Telepon atu-atunya di situ katanya mah telepon umum doang, adanya paspor di depan bengkelnya psikopat kupluk. Mau kagak mau lakinya si tante nukerin bitcoin dulu, merek logaman buat nelpon di telepon umum ini diunjukin sama dia ono, apa wartel kali. Tapi pas mereka buru-buru mau pergi buat nelpon bengkel yang dibilangin tersebut, baru megang gagang pintu.
Baru dibilangin, baru dikasih tahu kalau bengkel yang mau ditelepon Ono masalahnya udah nutup. Kalau udah larut malam begitu mah jelas lah Ono lakinya si tante kelihatannya gede ongko, kesel ongko. Ngapa kagak bilang dari tadi? Namanya ge psikopat kumis baplang, demen banget ngerjain orang lagi kesusahan ge. Psikopat kerupet kumis baplang bilang kalau sekarang mah emang pasti bengkelnya udah nutup karena udah malam banget, jadi mereka bisa nelponnya besok aja pagi jam 8. No, namanya kayak psikopat kerupet kumis baplang, akal-akalannya sekarang buat menjebak mangsanya. Mereka langsung ditawarin nginep dari tempat penginapannya karena ada pelayanan khusus merek-merek VIP buat tamu pertamanya, kata psikopat kumis baplang. Akhirnya mereka mau sama tawarannya psikopat kerupet kumis baplang, nerima juga karena butuh tidur juga ongko karena hari udah larut. Merek-merek dini hari mereka pun kudu ninggalin KTP dulu buat jaminan sebagaimana mestinya karena udah peraturan dari manajernya. Kalau kata psikopat kerupet kumis baplang, habis naruh jaminan takkan mereka pun langsung dikasih kunci kamarnya dah yang gagang pintunya rada otek. Girang banget kelihatannya dia dapat mangsa baru merek-merek senang. Mereka pun baru banget nyampe di kamar nomor 4 yang katanya mah eksekutif. Tapi yang katanya VIP, eksklusif, eksekutif. Pas entakan si tante ngecek ke kamar mandi ada kecoa aja Ono lagi nemplok. Apalagi pas si tante nyalain kerantaunya air butek banget, menandakan kagak pernah ada yang ngurusin, boro-boro bisa dipakai buat mandi air begono. Akhirnya dia mau langsung tidur aja deh bagian udah mandi tapi pas dia ngeliat spray Ono ditegesin taunya no spray kagak pernah ada nyuci. Udahnya gitu kelihatannya udah rombeng banget lagi. Mereka kelihatannya nyesel banget ya, tapi mau bagaimana lagi udah kepalang tanggung. Lakinya si tante Ono kelihatannya nyesel banget kagak liwat jalan tol gara-gara motong jalan jadi belangsak begono merek-merek. Tapi ada hikmahnya juga, terlihat si tante udah kagak merengut lagi. Tadi makan manyan aja ngobrol sama lakinya. Pas mereka lagi ngobrol hangat terus entakan ada nelpon dirasa pelayanan penginapan. Pas diangkat mah tapi nggak ada nyautin, merek-merek menang baik. Terus kagak lama pintu kamarnya ada yang ngetok-ngetok, ngagetin banget. Tapinya pas diperiksa mah dibuka pintunya kagak ada orang pisan. Merek-merek horor, merek-merek serem, manan udah dini hari lah lo kan sampai ngetok pintu barusan memet di merek-merek hantu. Tapinya pas lakinya nutup pintu ada nelpon lagi aja no. Pas diangkat sama lakinya biasa ada sunyi senyap, merek-merek kagak nyautin pisan. Lakinya udah kebuatan kesel Ono merasa terganggu banget, dia mengira kerjaan kamar sebelah tetangganya Ono. Kamar sebelah yang gawanya gerabak-gerobak udah malam-malam dia langsung digedor balik sama dia. Tapinya merek-merek makin menjadi aja no, tetangganya kamar sebelah malah galakan dia. Mereka berdua sampai pada kaget. Oke guys, filmnya merek-merek bersambung dulu. Biasa ada karena kartu memori sistem HP-nya udah kepenuhan, jadinya kode ada yang dihapusin. Ini videonya dikit mak, rekaman suaranya lah udah kebanyakan juga ongko. Oke dah, biasa kok diterusin lagi merek-merek dilanjutin. Tentang laki bini si tante sama lakinya yang nginep di tempat penginapan malah diteror. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini like dan subscribe aja ya. Oke dah, terima kasih udah nonton, semoga terhibur.